Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih bersama Bu Deni. Kali ini kita akan belajar tentang konsep reaksi oksidasi reduksi yang biasa dikenal sebagai reaksi redoks. Nah, berdasarkan pengertiannya, maka konsep reaksi redoks bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini dapat diartikan sebagai satu, reaksi penangkapan oksigen, atau reaksi pelepasan elektron, atau reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, bagaimana dengan contoh dari reaksi ini? Yang pertama, penangkapan oksigen. Penangkapan oksigen ini reaksinya contohnya ini. Jadi di sini ada karbon bereaksi dengan gas oksigen atau O2. Nah, ini berarti karbon menangkap oksigen menjadi CO2 begitu. Sedangkan reaksi pelepasan elektron itu contohnya ini. Natrium berubah menjadi Na+ atau ion Na+ dengan melepaskan satu elektron. Jadi terjadi pelepasan elektron di sini. Berikutnya reaksi reduksi. Reaksi reduksi dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen atau reaksi penangkapan elektron, atau reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sebagai contoh, pelepasan elektron. Nah, ini contohnya kebalikannya ini. Kalau tadi ini penangkapan, ini jika dibalik jadi pelepasan. Jadi di sini CO2 berubah atau bereaksi menjadi karbon dengan melepas gas oksigen. Jadi melepasnya di sini. Nah, penangkapan elektron bagaimana? Sama dengan ini tapi dibalik reaksinya. Misalnya Na+ menangkap elektron menjadi Na. Nah, ini contoh-contoh dari reaksi oksidasi reduksi dilihat dari aspek oksigen, elektron. Sedangkan untuk bilangan oksidasi akan kita bahas tersendiri. Nah, selanjutnya untuk yang bagian kedua kita akan belajar tentang bilangan oksidasi yang biasa disingkat dengan biloks atau BO. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan muatan suatu atom. Jadi bilangan oksidasi ini milik satu atom. Bagaimana aturan penentuannya? Nah, ini yang saya sampaikan aturan umum. Nanti untuk aturan khusus kita bahas tersendiri. Aturan umum untuk penentuan biloks. Yang pertama, jumlah biloks, jadi jumlah keseluruhan biloks dalam suatu zat itu sama dengan muatan. Jika di dalam zat tidak bermuatan, maka jumlah biloksnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, aturan kedua, biloks atom H, jadi bilangan oksidasi H dalam senyawa itu +1. Apa artinya dalam senyawa? Itu artinya jika H berikatan dengan unsur lain. Jadi di sini H berikatan dengan unsur selain H. Gitu. Maka biloksnya H adalah +1. Kemudian aturan umum yang ketiga, biloks dari oksigen atau O dalam senyawa jika berikatan dengan unsur lain maka biloksnya O adalah -2. Yang keempat, biloks logam golongan 1A itu +1, biloks logam golongan 2A itu +2. Apa saja logam golongan 1A? Nah, golongan 1A itu Li, Na, K, Rb, Cs. Nah, golongan 2A misalnya ini ada B, Mg, Ca, Srba. Ini harus kalian hafalkan. Jika kesulitan menghafal bisa pakai jembatan keledai atau dibuat kalimat dengan awalan huruf lambang-lambang unsur ini. Misalnya golongan 2 kalian mau pakai kalimat Bemo mogok cari sopir baru. Nah, itu kalian bisa mengingat ini. Dan urutannya juga tidak terbalik, jadi akan mengingat ini sesuai dengan urutannya. Begitu. Nah, sekarang contoh perhitungan atau penentuan biloks dari aturan umum ini. Yang pertama, aturan atau contoh soalnya adalah begini. Tentukan biloks N di dalam zat-zat berikut ya. Yang pertama, biloks N di dalam NH3. N di sini berikatan dengan H. Atau H berikatan dengan N. Jadi ini dimaksud dengan senyawa. Maka ketika kita mencari N, kita uraikan dulu.
Di sini N-nya ada 1, hanya ada 3. Kita uraikan menjadi N plus 3H. Jadi hanya ada 3. Kemudian bagaimana mencari biloxnya N? Maka N ini ditambah 3 kali biloxnya H. Nah, di sini yang dicari adalah N dan yang H sudah diketahui. Berapa biloxnya H? Karena ini senyawa, maka biloxnya H adalah plus 1. Jadi ini plus 1. Ketika ini dikalikan hasilnya 3 dan ketika dipindah jadinya min 3. Maka biloxnya N adalah min 3. 0 dari mana ini 0? Nah, jadi jumlah bilox ini harus sama dengan muatan. Karena NH3 tidak memiliki muatan, maka jumlah biloxnya adalah 0. Sehingga ketika angka 3 ini dipindah ke kanan menjadi min 3. Jadi bilox N adalah min 3. Kita lanjut yang kedua. Mencari biloxnya N di dalam HNO3. Nah, ini ada HNO3. Maka diuraikan menjadi hanya 1, N-nya 1, O-nya ada 3, jadi 3O. Karena mencari biloxnya N, maka biloxnya H dan O harus diketahui dan ini sudah ada dalam aturan. Ini biloxnya H, ini biloxnya O karena ini senyawa. Hanya 1, O-nya min 2. Berapa jumlahnya? Sesuai muatan. Kalau muatannya tidak ada, berarti jumlahnya 0. Nah, setelah dihitung, angka 1 masuk, angka min 2 masuk, maka jumlahnya N min 5 hasilnya 0. Jadi biloxnya N adalah plus 5. Jadi ketika kita mencari bilox, hasil akhirnya ada tanda min atau plus. Kita lanjut soal ketiga, mencari biloxnya N dalam NO2 min. Kita uraikan dulu, ada N dan 2O. Sama dengan berapa? Ini sama dengan muatan, karena muatannya min, berarti ini min 1. Kalau min 2 ya di sini min 2. Nah, kemudian kita cari N. Jangan lupa ketika mencari N maka biloxnya O kita masukkan. Biloxnya O kembali lagi ke sini karena berikatan dengan atom lain, berarti biloxnya O adalah min 2. Dikalikan menjadi min 4. Ketika dipindahkan ke sini menjadi plus 4 ditambah min 1 hasilnya plus 3. Jadi biloxnya N adalah plus 3. Selanjutnya contoh soal keempat. Bagaimana bilox N di dalam N2? Nah, secara teori N di dalam N2 itu terdiri dari 2N saja. Tidak memiliki muatan jadi sama dengan 0. Sehingga kalau mencari bilox N saja, ingat bilox itu hanya milik satu atom. Maka di sini kalau ini ada 2 atom berarti ini dibagi 2. Jadi 0 dibagi 2 sama dengan 0. Berarti biloxnya N adalah 0. Yang kelima, kalau N-nya misalnya min 3 atau plus 3 misalnya 3 plus, maka biloxnya N ya langsung saja. Biloxnya N adalah plus 3. Jadi kalau ini ada tidak berikatan dengan unsur lain, maka muatannya itu langsung menjadi bilox. Di sini kan tidak ada muatan berarti 0, berarti biloxnya 0. Ini juga begitu, N tidak berikatan dengan atom lain atau unsur lain, maka muatannya 3 plus langsung jadi biloxnya. Yang terakhir ini ada N2O3. Jika diuraikan jadi 2N dan 3O. Jumlahnya sama dengan muatan. Muatannya tidak ada berarti jumlahnya adalah 0. Di sini 2N yang mau dicari adalah N-nya saja ditambah 3, O-nya bilox O min 2 masuk ke sini. Jumlahnya 0, ini ketika dikalikan hasilnya min 6, ketika dipindah hasilnya adalah plus 6. Karena N-nya ada 2, maka plus 6 ini dibagi 2. Biloxnya hasil akhirnya adalah plus 3. Demikian anak-anak penjelasan tentang konsep redoks dan cara perhitungan bilangan oksidasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.